rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan bacaan Kitabus Sholati. Ai hadza Kitabus Shalah, kitab yang menerangkan tentang sholat. Sholat ini memang kita mungkin ngaji sudah berkali-kali tentang sholat, tetapi setiap saja itu ada hal-hal yang kadang-kadang baru. Apalagi kalau kita ngaji Ihya, Masya Allah, kita kayaknya belum ada apa-apa. Saya ini kan ngaji Ihya itu kalau malam Senin ini yang akan juga itu. Nah, itu kalau lagi baca Ihya ini kayaknya kita ini selama ini belum, mas sholatnya ini masih ngawang-ngawang. Maka jangan bosan-bosan belajar sholat, karena ya ternyata masih banyak hal yang menurut kita mungkin sudah cukup, padahal belum. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat yang difardukan itu ada 5. Artinya tidak ada yang fardu lain, ya, kecuali 5. Meskipun ada yang berpendapat umpamanya salat witir, ada ba'dul ulama yang berpendapat witir itu wajib, ya. Tetapi jumhur ulama berpandangan bahwa ya 5 waktu itu mungkin ditambah qadha sama nazar. Nazar wajib, qadha juga wajib. Pertama adalah az-zuhur. Wa awal waktiha, dan permulaan waktunya zuhur itu zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Jadi ketika posisi matahari lurus kemudian miring sedikit ke barat. Ini kalau dulu masih pakai matahari pakai bencet, ya, apa dulu istilahnya kalau di masjid itu. Kalau daerah saya namanya bencet, itu ditaruh di depan depan masjid, itu ada khusus untuk mengetahui tentang waktu. Hari sekarang sudah dibongkari semuanya karena sudah pakai jam semua. Jadi ketika matahari sudah miring ke barat sedikit. Wa akhiru, dan akhirnya waktu zuhur itu idza shara, ketika jadi abadil kulli syai'in, bayangan setiap sesuatu itu mislahu, seperti kulli syai'in. Ba'dadzil zawali, setelah bayangan zawal tadi itu. Jadi kalau dulu hitungannya ya begini, kalau diukur kemudian kalau sudah sama berarti sudah habis. Lah ukurnya hanya lihat posisi matahari. Ini baratnya mana? Sana ya. Baratnya sana berarti posisi matahari. Kalau posisi matahari di sana berarti nanti kan sinarnya agak kesini, agak miring. Jadi ngukurnya itu kalau ke sana berarti diseret ke sini dulu. Ke sini. Nah, tapi ini mestinya diluruskan ke sini. Baru itu sekarang hitungnya. Jadi kalau sekarang ya gampang, pokoknya sekarang jam 12 baru zuhur, asarnya jam 15 berapa? 24 ya. Berarti orang sholat zuhur jam 3 itu masih boleh. Jam 3.05 menit masih boleh. Jam 3.15 menit masih boleh. Tapi kebangetan itu yang diwajibin banget itu. Artinya kalau kita umpamanya lagi di jalan macet, kemudian tidak bisa tidak bisa belok, tidak bisa mampir, kemudian maksain nyari masjid, akhirnya ketemu masih jam 3, itu berarti masih waktu zuhur. Yang penting kan sholat itu masih ala waktiha, masih pada waktu. Wal asr, yang kedua adalah asar. Wa awal waktiha, adapun permulaan waktunya asar itu ziyadatu, tambah ala dzil mithli, atas bayangan yang sepadan tadi. Wa akhiru, dan adapun akhirnya waktu asar fil ikhtiyari, di dalam waktu ikhtiyar itu ila dzil mithlaini, sampai bayangan 2 perkara yang sama. Jadi pertama, kalau bayangan tadi sudah sama berarti sudah masuk waktu asar, tambah sedikit masuk. Nah, kalau sudah dua bayangan ini, nah, maka itu adalah waktunya ikhtiar tadi, hasil waktu ikhtiar. Tapi yang masih boleh, berarti kalau sekarang jam 4.24
mulai masuk asar sampai jam 6 kurang 58. berapa? Jam 6 kurang berapa itu? 58 ya? Jam 5.58. Ya berarti seandainya jam setengah 6 sholat asar itu masih boleh. Jam 5.45 masih boleh. Kalau 5.30 masih banyak itu kali. Apa? Kalau setengah 6 masih banyak yang sholat. Oh masih banyak. Ada orangnya, mana orangnya? Ala waktu kita. Kalah dulu yang Jadi kalau di pesantren itu biasa sebetulnya. Karena masuk kayak di Leboyo itu sampai sekarang sholat asar itu sekitar 4:30. Karena jam sekolah, karena jam sekolahnya itu sore, anak putra itu jam 2 apa jam 1 ya? Itu sampai jam 4:30. Jadi asar itu adzan, tidak ada orangnya, hanya ada yang adzan saja. Nanti sholatnya tetap 4:30. Kalau di pesantren saya zuhur, jadi zuhur itu kan anak-anak masih sekolah. Sekarang zuhur kan jam 12 ya, jam 12 ya. Nah anak-anak pulangnya jam 1, berarti sholatnya 1:30. Nah kalau itu disuruh sholat dulu balik ke pondok itu nggak pada balik nanti. Kan ngobrol-ngobrol lagi ya repot ya. Dan baru ke sekolah lagi, anak-anak suruh masuk ke sholat, kemudian nah ini harus sudah masuk asrama dan apalagi kan jam-jam enak-enaknya tidur. Jam rawan. Jam 12. Sakit. Dan itu di mana-mana. Di Denanyar sama Tahu Beras sama Kebuiren juga sama. Jadi rata-rata memang utamanya di awal waktu. Nah tapi kalau menyebabkan tadi anak-anak pada gak sekolahnya jadi bubar akhirnya ya, akhirnya dipertahankan sampai jam sekolah selesai. Wal maghribu dan maghrib. Waktu dan pada waktunya maghrib itu wahidun hanya satu, bahwa adapun wahidun itu guru syamsi tenggelamnya matahari. Wabimi kudarima dan dengan seukuran perkara yu'adzim yang adzan siapa orang, wa yatawaddau dan wudhu siapa orang, wa yasturu menutup orang ala aurata pada aurat, wa yuqimu dan iqamat siapa orang sholat pada sholat, wa yusolli dan sholat siapa orang khamsa raka'atin 5 rakaat. Jadi 3 sholat fardunya, 2 sholat sunnahnya. Ini menurut mazhab Syafi'i dalam qaul qadim. Dapat Imam Syafi'i awal dulu, pokoknya cukup hanya untuk wudu, adzan, wudu, kemudian menutup aurat, kemudian qomat, sholat 5 rakaat udah selesai, habis waktunya. Nah, tapi kalau jadidnya, jadi sampai ila maghrib bisyafaqil ahmar, sampai tenggelamnya mega merah itu. Makanya sekarang kalau pakai waktu ya maghribnya jam 6 kurang berapa tadi? Kurang 7 kira-kira, sampai isaknya itu sekarang jam 19 lebih 6 atau berapa ya? Jadi waktunya itu sekitar 1 jam. Jadi seandainya orang jam 7 sholat maghrib itu masih boleh sekarang, untuk sekarang ini ya, sekarang. Tapi yang kebangetan itu tadi. Wal isya dapat isya bahwa waktunya permulaan waktunya isya itu idza ketika tenggelam syafaqul ahmar, mega merah. Wa kemudian adapun akhirnya waktu isya fil ikhtiyar dan waktu ikhtiar itu ila sulusil laili, waktu ikhtiarnya sampai sepertiga malam. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri al-tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua. Di waktu yang dalam waktu ikhtiar itu ya waktu isya itu kan sekarang berarti jam 19 lebih 6. Katakan sampai
sepertiga malam. Sepertiga malam itu berarti kan jam 7, 7, 8, 9, jam 9. Itu kue dalam waktu ikhtiar. Tapi dalam waktu jawaznya sampai terbitnya matahari, terbitnya fajar berarti subuh jam 4.45 ya. Berarti setengah 5 masih boleh sholat isya. Dari setengah 5 pagi jadi setengah 5 sholat isya. Subuh berangkat. Yey, makna waktu ikhtiar wal jawaz. ya. Jadi waktu ikhtiar itu adalah orang yang waktunya itu longgar sebetulnya. Bisa memilih, bisa melakukan dengan leluasa. Nah, itu maka di waktu ikhtiar itu diberi waktu untuk orang supaya menggunakan waktu itu. Ya, jadi orang yang waktunya juga bisa, tetapi juga orang itu boleh memilih lah waktu. Kayak kita ini kan bisa sholat di awal waktu, bisa agak nantian sedikit, bisa nggak ada kesibukan, itu namanya waktu ikhtiar. Nah, itu dibolehkan sampai sepertiga malam. Kalau setelah itu namanya sudah bukan ikhtiar lagi, waktunya waktu jawaz, waktu yang dibolehkan. Waktu yang dibolehkan itu ya kepeksa lah, jadinya boleh itu. Jadi waktu jawaz. Makanya waktu jawaznya ya sampai terbitnya fajar yang kedua. Nah, sekarang fajar kedua itu kan subuh itu subuh. Nah, sekarang subuhnya jam 4.45. Berarti seandainya orang tadi jam setengah 5 kok sholat isya itu masih boleh waktu jawaz. Wasubuh dan subuh. Wa awal waktunya dan ada penggunaan waktu subuh itu tulungan fajr asani, terbitnya fajar asani yang kedua. Wa akhiru ada akhirnya subuh fil ikhtiyari itu adalah isfar sampai menguning, jadi sudah hampir hampir terbit tapi belum. Itu di di langit itu sudah mulai kelihatan menguning. Itu waktu ikhtiyar. Makanya kalau di kampung-kampung yang itu malah sholat subuhnya agak akhir biasanya. Jadi pujian dulu itu yang subhanallah hamdi, subhanallahil azim, astagfirullah itu tidak hanya 100 sampai 200. Ya. Setelah itu baru sholat subuh. Mengapa? Itu karena memberikan toleransi kepada orang kan kalau subuh baru bangun. Mungkin ada yang masih keramas dan sebagainya. Jadi memberikan waktu untuk itu supaya orang itu sama-sama berjamaah di masjid. Sama-sama di masjid. Makanya agak. Nah, tapi kalau di daerah kita ini di Depok ini wabah pujian baru berapa kali udah langsung komat gitu. Sudah ada kata-kata orang itu. Banyak yang mau kerja nih. Iya. Biar nggak telat. Biar absennya masuk. Biar 6.30 sampai 30 sampai 13. Tiket. Nah, sampai terbitnya matahari. Sekarang terbit itu jam 6:03 apa lebih 6 itu. Itu baru terbit. Jadi terbit. Berarti jam 6 itu, jam 6 kurang sedikit itu masih boleh sholat subuh. makanya harus update harus update waktu tiap hari itu. Jadi harus update waktu karena apa? Karena bisa jadi waktu tiap hari kan bergerak, waktu itu bergerak. Jadi